Dokter Niko. Ya, Nih, jadi tuh teman aku lagi promil ya. Terus istrinya tuh udah bolak-balik periksa minum ini itu, tapi suaminya belum pernah dicek sama sekali. Nah, sebenarnya dok, aku pernah dengar kan katanya tuh sebenarnya harusnya cowok duluan yang periksa. Justru, bener nggak? bener banget. Nah, gini nih, kenapa harus cowok dulu? Kita bahas deh. Hai Smart Moms Indonesia, welcome back to Dr. Niko Channel. Nah, kali ini kita akan bahas kenapa sih harus laki-laki dulu yang diperiksa kalau mau promil. Nah, pada prinsipnya, kenapa harus laki-laki dulu? Karena dari hasil pemeriksaan analisis sperma, kita sudah bisa mendapatkan metode promil sementara yang bisa dilakukan pada kedua pasangan. Gimana sih contohnya? Satu, misalnya kita lihat dari beberapa parameter sperma ya. Kita ambil satu parameter aja. Nah, kalau misalnya kita ambil satu parameter, kita nilai dari konsentrasi, misalnya nih konsentrasi spermanya lebih dari 15 juta per mili, maka masih memungkinkan untuk alami atau sanggama terjadwal. Nah, kalau jumlah atau konsentrasi spermanya antara 10-15 juta per mili, berarti ini sudah ranahnya inseminasi. Sementara kalau konsentrasi sperma sudah di bawah 10 juta per mili, ini juga sudah ranahnya IVF ataupun bayi tabung. Pertanyaannya, kalau di bawah 10 juta per mili, masih boleh nggak sih dok alami atau sanggama terjadwal? Sebenarnya sih boleh-boleh aja. Tapi ingat ya, angka keberhasilan dari alami ataupun sanggama terjadwal itu sekitar 4-5%. Kalau misalnya betul-betul dijadwalkan sampai ke jamnya, maka bisa saja meningkat hingga 7%. Tapi itu dengan catatan konsentrasi sperma lebih dari 15 juta per mili dan parameter lainnya dalam kondisi normal. Jadi, kalau ada yang tidak normal, kemudian konsentrasinya turun, maka angka keberhasilan juga turun. Bisa-bisa malah di bawah 1%. Ingat ya, 1% artinya 1 kali kemungkinan berhasil dari 100 kali kemungkinan mencoba. Sementara berapa sih persentase keberhasilan untuk inseminasi? Nah, untuk inseminasi hanya sekitar 10-15% tanpa melihat usia ya. Kemudian, angka keberhasilan untuk IVF itu sekitar 30-50% tanpa memandang usia. Tentu saja, jika usia wanitanya lebih muda, apalagi laki-lakinya juga lebih muda, maka angka keberhasilan akan semakin tinggi. Tidak menutup kemungkinan pada wanita di bawah usia 30 tahun, angka keberhasilan IVF atau bayi tabung bisa saja mencapai sekitar 70-80% dengan catatan semua normal. Yang kedua, pemeriksaan analisa sperma adalah pemeriksaan yang paling murah. Sementara pemeriksaan pada wanita itu lebih mahal. Bahkan mungkin jauh lebih mahal dari hanya sekedar analisa sperma. Oleh karena itu, yang ditakutkan adalah apabila setelah dilakukan pemeriksaan yang begitu panjang dan mahal pada wanita, ternyata permasalahannya ada di sperma. Tentu saja buang-buang uang. Jadi memang lebih baik dilakukan analisa sperma dulu untuk menentukan metode promil sementara yang bisa dilakukan untuk kedua pasangan. Ingat ya, penyebab dari infertilitas itu tidak hanya melulu dari perempuan, tetapi juga dari laki-laki. Bahkan, faktanya secara statistik 50% dari perempuan, 50% dari laki. Jadi tentu saja setengah-setengah. Dan ingat, it takes two to tango. Nah, parameter pada analisis sperma itu banyak. Ya, bisa dilihat dari jumlah dan konsentrasinya, bisa dilihat dari motilitas atau pergerakan spermanya, bisa dilihat dari morfologi atau bentuknya, bahkan bisa juga kita lihat dari vitalitasnya. Vitalitas itu atau viabilitas itu menandakan berapa persen sperma yang mampu bertahan hidup setelah dikeluarkan dari penis. Selain itu ada parameter juga yang bisa dilihat, contohnya misalnya aglutinasi. Jika aglutinasi positif, artinya sperma saling berkait-kaitan dan tidak bisa bergerak sama sekali. Nah, ini juga mempengaruhi pergerakan sperma dari misfi hingga ke sel telur. Selain itu juga bisa kita lihat ada tidaknya infeksi pada saluran kemih ataupun pada uretra. Nah, jika ada infeksi, maka kadar leukosit akan tinggi dan hal ini juga bisa membuat sperma kualitasnya jadi jelek, bahkan menurunkan kemampuan bertahan hidup sperma dan jumlah sperma. Dan kenapa harus dilakukan analisa sperma? Karena kita tidak bisa memprediksi dari cairan sperma yang dikeluarkan dari penis. Mengapa demikian?
Ada beberapa pasien saya yang spermanya terlihat sedikit cairannya, tetapi pada saat dilakukan pengecekan, jumlah spermanya cukup banyak. Sementara ada yang cairannya banyak, tetapi pada saat dilakukan pemeriksaan di bawah mikroskop, jumlah spermanya justru sedikit. Bahkan ada yang sampai tidak ada. Oleh karena itu, kita tidak bisa melihat hanya dari kondisi cairan sperma yang dikeluarkan. Dan harus dilakukan analisis sperma untuk memastikan kondisi sperma tersebut. Jadi gitu Dea dan Smart Moms, paham kan kenapa harus dilakukan analisis sperma terlebih dahulu pada saat awal promil. Jika Smart Moms masih punya pertanyaan lain, boleh nih tulis di kolom komentar di bawah atau kunjungi Instagram saya di Nicholas_SPOG. Dan ingat-ingat untuk like, subscribe, dan share video ini supaya saya tetap bisa menjawab pertanyaan Smart Moms se-Indonesia.